Kita akan mengawali pembahasan tentang serangan Tromposki dengan menyajikan permainan antara Peter Wells versus Alexei Sirov, salah satu pecatur agresif yang sangat ditakuti di kalangan pecatur papan atas. Terjadi di Gibraltar Master tahun 2006. Partai ini menjadi menarik karena Peter Wells mampu mengalahkan Alexei Sirov dalam 13 langkah. Peter Wells mengawali dengan D4. Alexei Sirov membalas kuda F6, gajah G5, serangan Tromposki, pion C5, hitam merespon dengan serangan terhadap pion sentrum dan membuka jalan bagi menteri ke B6, menekan pion B2. Pion B2 menjadi titik serangan karena gajah telah meninggalkan penjagaan terhadap pion B2. Putih lalu merusak struktur pion dengan menukar gajah dan kuda. Pion G kali gajah, Sirov bermaksud membuka jalan bagi gajah di diagonal G7 H6 dan membuka jalan bagi benteng di jalur G. Formasi pion Sirov memberi sinyal dia akan memusatkan kekuatan pion di sentrum. Putih melangkah D5, mencegah kuda ke C6, menteri B6, hitam konsisten dengan rencananya menekan pion B2, kemudian pion dilindungi dengan menteri. Sirov lanjut dengan F5, C4, putih memperkuat posisi di sentrum dengan mendominasi petak terang. Hitam membawa gajah menyerang menteri, pengembangan gajah dengan memanfaatkan koneksi antara menteri di B6 dengan gajah. Pion E3, pion F4, tujuan dari langkah ini selain membuka diagonal bagi gajah, juga memperlemah pion E3. Jika pion E3 tidak memukul pion F4, maka hitam langsung memukul pion E3, dan pion E3 terkena pining dari gajah. Oleh karena itu, putih tidak menunggu waktu lama, dia langsung mengambil pion. Gajah kali pion. Putih melakukan kesalahan dengan mengambil gajah. Di posisi ini sebaiknya menteri ke C3 dengan tempo menyerang benteng. Sirov langsung mengambil pion sekaligus menyerang benteng. Kuda E2, menteri kali benteng, kuda C3, dan sebuah blunder dari Sirov, menteri B2. Ini adalah blunder yang menyebabkan kekalahan bagi Sirov. Pada posisi ini, Sirov tidak ingin menterinya terkurung. Setelah dia melihat menteri putih akan ke D2, diikuti dengan gajah E2, lalu rokade, dan kuda A3 menjebak menteri. Sebuah ilusi dalam pikiran Sirov yang menjebak dirinya sendiri. Di sini sebaiknya Sirov melangkah pion D6. Jika putih melangkah menteri D2, mengawasi jalan keluar menteri di B2, hitam bisa merespon dengan benteng G8. Gajah E2, pion A6, rokade, gajah H3, dan apabila putih ingin menjebak menteri dengan kuda A3, benteng kali pion, skak, raja H1, benteng kali pion, skak, raja kali benteng, gajah kali benteng. Putih gagal menjebak menteri. Setelah Sirov blunder dengan menteri B2, putih lalu mendorong pion D6, langkah yang sangat kuat, dengan tujuan melemahkan kontrol hitam atas petak gelap. Pion akan melakukan kerjasama dengan menteri menciptakan ancaman mat bagi raja. Selain dari itu, dengan mendorong pion D6, putih mengosongkan petak D5 bagi kuda. Dan kita bisa membayangkan bagaimana jadinya jika kuda berada di D5. Putih merespon dengan menteri C2, menteri E3, ancaman mat di E7. Di sini Sirov tidak melanjutkan permainan. Langkah terbaik di sini kuda C6. Gajah menyerang menteri,
Dan satu-satunya petak yang aman bagi menteri adalah di B2. Di sini putih bisa rokade. Seluruh perwira putih siap menyerang dan tidak akan memberi nafas bagi hitam. Jika di posisi ini hitam rokade, kembali gajah menyerang menteri. Menteri B2, menteri skak, raja H8, rokade, pion F5, pion kali pion dengan tempo menyerang benteng, benteng E8, menteri kali pion memberi ancaman mat, raja G7, menteri kali pion skak, raja F6, kuda skak, raja E5, pion F4 skak, raja D6, menteri skak, menteri menutup, dan skak mat terjadi.